Halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Tablet dengan sistem operasi Windows memang sedikit pemainnya di pasaran. Dan bisa dibilang yang populer hanya tablet dari sang pembuat sistem operasi Windows itu sendiri, yaitu Microsoft dengan Surface-nya. Tapi ternyata Asus ikut bermain di segmen ini melalui produk dari jajaran VivoBook, yaitu VivoBook 13 Slate OLED. Tentu dari namanya kita tahu bahwa tablet ini memiliki panel OLED sebagai jualan utamanya. Penasaran apa aja yang ditawarkan tablet ini? Nah, sebelum itu ada baiknya untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dulu ya. Oke, kita lanjut. Tablet convertible ini ditenagai oleh Intel Pentium Silver N6000 yang spek lengkapnya dapat kamu lihat di sini. Pada paket penjualannya, ada laptop, charging adapter 65 watt, detachable keyboard, dan stylus untuk memaksimalkan fungsi dalam mode tabletnya, karena layarnya bisa touchscreen. Desain form factor VivoBook 13 Slate OLED ini mirip dengan ROG Flow Z13 yang tempo hari pernah kami review juga, yang kamu bisa tonton dengan cara klik link di deskripsi ya. Berkonsep tablet yang dapat berubah bentuk menjadi laptop dengan detachable keyboard dengan aura desain stylish. Tentu senada dengan desain-desain VivoBook biasanya. Cover dan keyboardnya bersifat lepas pasang, yang membuat tablet ini depan belakang seperti sandwich, dengan keyboard di cover atas dan kickstand pada bagian bawahnya yang menempel menggunakan sistem magnet. Warnanya didominasi warna gelap dengan aksen-aksen berwarna kuning lemon di sana-sini yang cukup eye-catchy. Build quality-nya terasa sangat solid dengan bobot cuma 0,78 kg. Yang sayangnya terasa masih cukup bulky untuk ukuran sebuah tablet guys. Perlu diingat bahwa keyboardnya ini bukan keyboard wireless ya. Jadi hanya bisa digunakan ketika dalam keadaan terhubung dengan VivoBook 13 Slate OLED ini. Feel mengetiknya mirip dengan keyboard di laptop normal dengan key travel 1,4 mm yang enak ketika dipakai mengetik, tapi hadir tanpa backlight. Jadi mengetik dalam gelap tentu bukan sesuatu yang disarankan. Tapi ada solusi. Kamu bisa mengetik di layar menggunakan virtual keyboardnya guys. Tetap terang jadinya. Untuk portnya, di sisi kiri ada dua port USB Type-C yang support display dan power delivery. Satu port micro SD reader dan satu audio jack 3,5 mm. Di bagian kanan hanya ada tombol volume dan bagian atas ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner dan support Windows Hello. Layar tablet ini adalah bagian yang paling spesial yang sudah menggunakan panel touchscreen OLED berukuran 13,3 inci. Resolusinya Full HD dengan refresh rate 60 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 550 nits yang bahkan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Untuk akurasi warnanya tentu sudah kelas atas, mulai dari DCI-P3-nya 100%, Pantone validated, support Dolby Vision, dan sudah disertifikasi display HDR 500 True Black. Pengalaman memakainya dalam mode tablet untuk keperluan membuat notes atau menggambar memang masih terasa inferior jika kita membandingkannya dengan pen tablet sungguhan. Tetapi ini sudah jauh dari cukup untuk keperluan sehari-hari guys. Nggak ada masalah penting yang berarti sewaktu kami menggunakannya dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Seperti tablet pada umumnya, kameranya sudah ada dua, di depan dan juga ada di belakang. Untuk kamera depannya dapat merekam hingga 1080p di 30 fps. Dan kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel yang terasa sudah cukup lah ya untuk skenario-skenario foto file maupun papan tulis. Ini dia kualitas kamera depannya. Konektivitas Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 terbaru yang menawarkan konektivitas jaringan internet yang lebih stabil dan kencang. Dan sudah sepaket juga dengan Bluetooth 5.2. Urusan audionya sudah termasuk oke banget karena sudah pakai quad speaker dengan teknologi Smart Amp speaker yang sudah support Dolby Atmos. Suara yang dihasilkan menurut kami sih udah mantep ya. Dipakai untuk nonton film maupun dengerin musik, rasanya nikmat banget dengan clarity yang jelas.
bass yang cukup deep untuk ukuran tablet, dan di volume 50% aja udah terasa kencang banget. Padahal ini tablet loh, bukan laptop. Asus selalu mengedepankan fungsi software terhadap peruntukan produknya. Jika pada seri ROG terdapat Armoury Crate, pada seri laptop konsumernya terdapat My Asus, yaitu sebuah aplikasi praktis yang membantu user memaksimalkan device-nya. Aplikasi ini berguna untuk memantau keadaan status device, seperti kustomisasi berbagai profil seperti OLED flicker free untuk mengurangi flicker, atau bahkan menghubungi layanan purna jual. Aplikasi yang multifungsi banget. Kalau di ROG Flow Z13 yang tempo hari kami review, meskipun itu adalah tablet, namun tetap memiliki pendinginan aktif, yaitu kipas, yang berakibat pada ketebalannya. Berbeda dengan VivoBook 13 Slate OLED ini, karena form factor-nya dan penggunaan CPU hemat daya, sehingga membuat tablet ini hadir tanpa kipas atau fanless, sehingga selalu senyap dan tidak terasa panas. VivoBook 13 Slate OLED disokong oleh baterai berkapasitas 50 Wh yang dikombinasikan dengan CPU hemat daya. Akan sangat normal jika screen on time-nya panjang banget. Dalam penggunaan ringan, tablet ini dapat bertahan hingga 9 jam. Lama banget. Pengisian dayanya menggunakan charger brick 65 watt bawaan dari 0 sampai 60%, hanya memerlukan waktu sekitar 40 menit aja guys. SKU tablet yang kami review ini menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000 yang memiliki clock speed 1,1 GHz dan boost clock up to 3,3 GHz dengan 4 core dan 4 thread. CPU mobile ini datang dengan TDP yang sangat-sangat kecil, yaitu cuma 6 watt aja. Prosesor ini juga sudah disertakan dengan onboard graphics, yaitu Intel Ultra HD Graphics. Tentu, sebaiknya kita tidak usah berharap terlalu banyak ya untuk bermain game, karena memang tablet ini tidak didesain untuk itu. Prosesor tersebut ditemani dengan RAM LPDDR4X 8GB yang berjalan di dual channel, dan storage NVMe PCIe generasi ketiga M.2 SSD berkapasitas 256GB yang kecepatannya sih menurut kami standar aja. Berikut ini adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Smart. Sequential read di 1,3 GB per second dan sequential write di 0,9 GB per second. Lanjut ke sesi benchmark. Kami telah melakukan benchmark menggunakan software Cinebench R15, 3D Mark Firestrike, TimeSpy, Geekbench 5, dan PCMark 10. Ini dia hasilnya. Bisa dibilang ini adalah tablet dengan nilai komputasi yang cukup rendah ya. Angkanya tidak impresif jika kita compare ke laptop maupun tablet Windows lainnya yang ada di pasaran. Tapi tampaknya Asus memang sengaja mengawinkan tablet ini dengan CPU berdaya rendah untuk mendapatkan daya tahan baterai yang panjang. Tapi tentu kami akan tetap menguji tablet ini dengan tes gaming ya, yang kami jalankan di resolusi 1080p dengan low setting pastinya. Pada game e-sport seperti Dota 2, mendapatkan average FPS di 35, Valorant mendapatkan average FPS di 51, ya di luar ekspektasi sih. Ternyata tablet ini masih cukup kuat ya untuk memainkan game e-sport. Untuk yang lebih berat seperti Genshin Impact, kami hanya mendapatkan average FPS di 22, ya kurang playable sih, tapi bisa lah. Kami juga melakukan pengujian untuk memainkan beberapa judul game Android dengan emulator dan hasilnya bisa dibilang mirip dengan smartphone budget. Mobile Legends Bang Bang mendapatkan average FPS di 52 dengan setting medium, Need for Speed No Limit dan PUBG Mobile dengan setting HD mendapatkan masing-masing 30 average FPS. Lumayan lah ya. Bisa disimpulkan bahwa memang performa tinggi bukanlah sesuatu yang dikejar Asus di sini, melainkan fleksibilitas tinggi dan kenikmatan dalam menikmati konten hiburan melalui panel OLED-nya. Terus, bagaimana dengan suhunya? Suhu CPU bukanlah hal yang patut dikhawatirkan pada tablet ini. Dalam keadaan full load, hanya menembus 72 derajat Celcius. Adem banget. Asus VivoBook 13 Slate OLED tentu adalah perangkat yang memang diciptakan bukan untuk semua orang ya. Tapi jika kamu adalah orang yang membutuhkan sebuah perangkat untuk pekerjaan ringan, seperti ngetik atau presentasi,
dan butuh layar dengan kualitas tinggi seperti panel OLED, tentu tablet ini bisa jadi salah satu pilihan utamanya. Layar OLED-nya yang memiliki kecerahan hingga 550 nits, DCI-P3 100%, support Dolby Vision dan HDR, dijamin akan memanjakan mata. Ditambah audio quad speakernya yang support Dolby Atmos. Makin nikmat aja sewaktu dipakai untuk hiburan seperti nonton film di Netflix. Tapi pastikan konten yang akan dinikmati juga sudah support dengan fitur Dolby ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah jika kamu membutuhkan tablet convertible dengan performa tinggi, tentu produk ini bukanlah pilihan yang tepat. Silakan pilih yang lebih proper seperti ROG Flow Z13 ya. Tertarik dengan laptop ini? VivoBook 13 Slate OLED bisa didapatkan mulai dari Rp9.099.000 yang sudah datang bersama dengan Windows 11 out of the box. Oke, sampai di sini review tentang Asus VivoBook 13 Slate OLED. Like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kota Game ya. Ikutan juga giveaway-nya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.